Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami mengenai inovasi kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan saya Hudayfiatul Lutfiana dan juga rekan-rekan saya yakni Ratna Wijayanti, Fatma Gita Cahyani, Filda Vivi Nur Anggraini, Rindang Ayu Purwati. Untuk yang materi pertama yaitu inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum berarti suatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi kurikulum dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan di bidang pendidikan. Untuk yang materi kedua akan dilanjutkan oleh Mbak Filda. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor penyebab sulitnya inovasi kurikulum. 1. Sekolah biasanya sangat sukar menerima perubahan kurikulum. Yang kedua, adanya pihak-pihak tertentu yang bersifat konservatif. Dan yang ketiga, kadang-kadang perubahan kurikulum itu terikat pada tokoh yang mencetuskannya. Yang keempat, mencetuskan ide-ide baru lebih mudah menerapkannya dalam praktek. Yang kelima, pembaruan kurikulum memerlukan biaya yang lebih banyak. Yang keenam, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Yang ketujuh, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Selanjutnya mengenai urgensi inovasi kurikulum. Dalam inovasi kurikulum memiliki banyak urgensi, yaitu yang pertama, agar lebih meratanya kesempatan belajar. Yang kedua, menserasikan antara kegiatan pembelajaran dengan tujuan kurikulum. Yang ketiga, mengenai implementasi kurikulum agar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, menghargai kebudayaan lokal atau daerah. Yang kelima, menumbuhkan sikap minat dan motivasi belajar peserta didik. Yang keenam, tersebutnya paket kurikulum yang menarik dan menyenangkan semua pihak, mudah dicerna dan mudah untuk diperoleh. Yang ketujuh, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan terlatih yang bermutu. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah inovasi kurikulum. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, baik kebutuhan guru, siswa, maupun komponen lainnya. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan masalah dan merumuskan pemecahnya. Yang ketiga yaitu mengajukan saran pembaharuan dan implikasinya terhadap sekolah. Yang keempat yaitu menyiapkan desain perencanaan yang meliputi tujuan, materi, metode, media, penilaian, umpan balik, dan pelaksanaan revisi. Dan selanjutnya memilih anggota tim yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu kepala sekolah mengevaluasi atau mengawasi hasil pekerjanya, implementasi pelaksanaan oleh guru dalam proses pembelajaran, dan menetapkan perbaikan atau revisi dan menjadikan pedoman untuk kegiatan kurikulum selanjutnya. Selanjutnya, kritik terhadap inovasi kurikulum. Ada sindiran dalam masalah perubahan atau pembaharuan kurikulum di Indonesia, baik pada Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama atau departemen lain. Ada yang menyebut ganti metode, ganti kurikulum. Yang lebih baru lagi menyebutkan bahwa ganti tahun, ganti kurikulum. Perubahan kurikulum berarti menstrukturisasikan kurikulum yang ada untuk diganti dengan yang baru. Dengan perubahan kurikulum yang sedemikian rupa, sehingga menyebabkan struktur-struktur atau topik-topik, ruang lingkup materi, dan metode pembelajaran ikut dirubah. Perubahan kurikulum seharusnya dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan segala kebutuhan, misalnya faktor sosialisasi,
pendanaan, dan pemberdayaan serta peningkatan kualitas semua komponen sistem pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perubahan kurikulum yang mulai itu bisa tercapai dengan baik tanpa adanya pemaksaan dan kepentingan pribadi para pengambil kebijakan.